Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Fernanda Arianti dengan NIM 24 50 50 100 111 dari kelas H dengan absen 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pekan pertama tentang kasus peternakan sapi senilai 11 miliar di Blitar terancam tidak beroperasi. Hal itu terjadi karena pihak perusahaan belum mengajukan izin UKL atau UPL, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar. Sesuai dengan aturan, jika pihak perusahaan tidak mengantongi izin, maka perusahaan sapi perah yang memiliki nilai investasi sebesar 11 miliar tidak akan diperkenankan beroperasi. Dari informasi yang beredar, total lahan yang dipersiapkan untuk peternakan sapi perah tersebut mencapai 25 hektar. Lokasi peternakan sapi juga sudah dipastikan jauh dari pemukiman warga. Untuk solusi berbasis teori sosiologi, yang pertama ada partisipasi masyarakat yang mencakup dua, yaitu sosialisasi dan forum diskusi. Yang kedua ada keadilan sosial, dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga ada penguatan kelembagaan yang dibagi juga menjadi dua, yaitu koordinasi antar instansi dan penegakan hukum. Kesimpulannya yaitu kasus peternakan sapi di Blitar menunjukkan bahwa masalah pembangunan tidak hanya berkaitan dengan teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial yang kompleks. Dengan memahami dinamika sosial yang terjadi, kita dapat merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk tugas pekan kedua yaitu tentang bagan antara interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pemerintah dan perusahaan yang berupaya untuk mengatur aktivitas perusahaan agar tidak merugikan lingkungan. Yang kedua, perusahaan dengan masyarakat, yaitu penyerapan tenaga kerja atau untuk meningkatkan ekonomi lokal. Yang ketiga ada perusahaan dengan perusahaan lainnya, yaitu memberikan produk terbaik mereka untuk konsumen. Yang selanjutnya ada interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif juga dibagi menjadi tiga, yaitu pemerintah dan perusahaan, yaitu ketidakpatuhan perusahaan dalam mengurus izin lingkungan dapat menyebabkan konflik. Yang kedua ada perusahaan dengan masyarakat, yaitu jika perusahaan tidak memperhatikan dampak lingkungan, masyarakat bisa merasa dirugikan dan melakukan protes. Yang ketiga ada perusahaan dengan perusahaan lainnya, yaitu terjadinya persaingan bisnis. Analisis bentuk interaksi sosial dalam kasus peternakan sapi di Blitar senilai 11 miliar terancam tidak beroperasi, yaitu interaksi yang pertama interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Yang A, kerjasama antar peternak. Para peternak sapi di Blitar kemungkinan memiliki jaringan kerjasama. Mereka bisa saling bertukar informasi tentang kesehatan hewan, harga pasar, pakan, atau bahkan mengatasi masalah tentang perizinan. Yang B, hubungan dengan pemerintah. Peternak perlu berinteraksi dengan pemerintah untuk mendapatkan perizinan. Interaksi ini melibatkan kerjasama dalam memenuhi persyaratan pemerintah. Yang C, ada kemitraan dengan perusahaan besar. Peternak sapi di Blitar bisa menjadi pemasok susu untuk perusahaan besar. Yang kedua ada interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan baik antar individu maupun kelompok. Yang A ada konflik kepentingan, persaingan dengan perusahaan besar seperti
Greenfield bisa menimbulkan konflik kepentingan. Peternak baru mungkin dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan yang sudah mapan. Yang B, ada perbedaan pendapat. Peternak dan pemerintah mungkin memiliki perbedaan pendapat mengenai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peternakan. Yang C, ada hambatan birokrasi, yaitu proses perizinan yang memerlukan waktu dan proses yang berbelit-belit dapat menyebabkan frustasi dan konflik antar peternak dan birokrasi. Kesimpulannya, yaitu interaksi sosial baik asosiatif maupun disosiatif berperan penting dalam keberlangsungan peternakan sapi di Blitar. Untuk mengatasi masalah izin dan memastikan keberlangsungan usaha, diperlukannya izin dan memastikan keberlangsungan usaha. Diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan pihak yang terlibat lainnya. Selain itu, aspek lingkungan dan sosial dalam pembangunan peternakan sapi juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, untuk tugas yang pekan ketiga, mengenai analisis pihak-pihak yang berinteraksi. Yang pertama ada peternak lokal. Peternak lokal yang terlibat dalam usaha peternakan sapi disebut sebagai kelompok Gemeinschaft karena memiliki hubungan erat dan bersifat komunal dengan satu sama lain. Mereka terhubung oleh ikatan tradisional mengenal secara pribadi dan bekerjasama dalam upaya mengatasi tantangan yang dihadapi peternak. Yang kedua ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang terlibat dalam pengaturan izin usaha, kebijakan peternak atau pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai kelompok Gesellschaft. Interaksi mereka dengan peternak didasari pada kepentingan hukum, regulasi, dan ekonomi tanpa ikatan emosional atau personal. Yang ketiga ada investor dan pemilik modal. Investor yang terlibat dalam pendanaan atau pengelolaan peternak juga beroperasi pada kelompok Gesellschaft, di mana hubungan mereka dengan peternakan lebih bersifat kontraktual dan berfokus pada keuntungan finansial. Yang keempat ada asosiasi peternakan. Asosiasi yang mewakili kepentingan peternak secara luas terlibat dalam advokasi atau lobby untuk mendukung peternakan. Mereka beroperasi dalam konteks Burgenlik, di mana mereka memperjuangkan hak-hak peternak melalui jalur hukum atau politik. Yang kelima ada media atau LS dan LSM. Media yang melaporkan situasi ini serta LSM yang mungkin terlibat dalam advokasi lingkungan atau hak-hak pekerja juga dapat dikategorikan dalam kelompok Burgenlik. Mereka berinteraksi dengan pemerintah atau peternakan untuk mempengaruhi opini publik. Yang selanjutnya ada penjelasan terkait kestabilan kelompok tersebut. Yang pertama ada peternak lokal. Kelompok ini cenderung memiliki kestabilan yang tinggi karena didasarkan pada hubungan pribadi. Yang kedua ada pemerintah daerah. Kelompok ini relatif stabil dan fungsinya karena beroperasi berdasarkan struktur formal dan aturan hukum. Yang ketiga ada investor dan pemilik modal. Hubungan dalam kelompok ini bersifat kontraktual dan berfokus pada kepentingan ekonomi. Yang keempat ada asosiasi peternakan. Kelompok ini memiliki kestabilan yang baik dalam hal representasi dan advokasi. Yang kelima ada media dan LSM. Kelompok ini memiliki kestabilan yang moderat karena mereka biasanya beroperasi berdasarkan misi atau tujuan yang jelas. Yang selanjutnya ada manfaat mengetahui tipe kelompok dan kestabilan kelompok. Manfaat yang dapat diambil jika kita mengetahui tentang tipe kelompok dan kestabilan kelompok, yaitu dapat memahami tentang dinamika dan kestabilan kelompok dalam merancang kebijakan atau strategi yang sesuai dalam karakteristik kelompok, menyelesaikan kebijakan dengan tipe
dan kestabilan kelompok dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan kebijakan. Kita dapat mengidentifikasi potensi konflik antar kelompok dan memperbaiki hubungan untuk menjaga stabilitas. Kita dapat memilih metode kolaborasi yang sesuai berdasarkan tipe dan kestabilan kelompok yang dapat memperkuat hubungan dan kepercayaan. Selanjutnya untuk tugas pekan 4 yaitu tentang unsur-unsur kultural universal dalam berita kasus peternakan sapi. Yang pertama ada ekonomi. Ekonomi yaitu keinginan untuk mendapatkan keuntungan, investasi, dan persaingan bisnis. Yang kedua ada politik, yaitu deregulasi dan birokrasi. Yang ketiga ada sosial, yaitu tentang regulasi, persyaratan izin UKL atau UPL. Yang keempat ada lingkungan, yaitu kelestarian lingkungan. Selanjutnya untuk solusi dan kesimpulan. Solusi: diadakannya dialog dan negosiasi, penguatan tata kelola lingkungan, dukungan teknis, dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk kesimpulannya, kasus peternakan sapi di Blitar merupakan contoh nyata dari adanya interaksi kompleks dari berbagai unsur kultural universal. Untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan adanya pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Solusi yang ideal adalah solusi yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Selanjutnya untuk tugas terakhir yaitu tugas pekan 5 tentang posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus peternakan sapi di Blitar. Yang pertama ada peternak. Stratanya yaitu bervariasi tergantung skala usaha dan modal yang dimiliki. Alasannya, peternak merupakan produsen utama dalam rantai produsen peternakan. Yang kedua ada pemerintah. Stratanya strata atas sebagai pembuat kebijakan dan regulator. Alasan, pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan terkait pertanian termasuk peternakan. Yang ketiga ada investor. Strata atas atau menengah tergantung dari skala modal yang diberikan. Alasannya yaitu memiliki kemampuan finansial yang signifikan untuk berinvestasi dalam usaha peternakan yang bernilai tinggi. Yang keempat ada masyarakat lokal, strata kelas menengah ke bawah. Alasan, masyarakat setempat mungkin terpengaruh oleh keberadaan peternakan dalam hal peluang kerja dan ekonomi lokal. Yang kelima ada tenaga kerja, merupakan strata bawah atau menengah bawah. Alasannya, tenaga kerja merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam proses produksi di peternakan. Upah mereka akan mengalami posisi dalam strata sosial. Yang kelima ada tenaga kerja, merupakan strata bawah atau menengah bawah. Alasannya, karena tenaga kerja merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam proses produksi di peternakan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu apakah ada social mobility yang ditemukan dalam kasus peternakan sapi di Blitar. Ada, terutama bagi pekerja dan masyarakat lokal. Yang pertama ada pekerja peternakan. Jika peternakan beroperasi dengan baik, pekerja dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan pendidikan. Yang kedua ada masyarakat lokal. Kehadiran peternakan bisa menciptakan peluang usaha lain seperti penjualan pakan ternak, layanan kesehatan hewan, atau distribusi produk. Ini dapat mendorong wirausaha lokal dan membantu mereka naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Yang ketiga ada dampak pada pendidikan. Dengan meningkatkan pendapatan dari pekerjaan di peternakan,
keluarga pekerja mungkin mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana status dan role masing-masing pihak yang berinteraksi. Yang pertama ada peternak, statusnya sebagai pengusaha atau pemilik modal, perannya mengambil keputusan investasi. Yang kedua ada pemerintah daerah, statusnya sebagai otoritas publik berperan untuk mengatur kebijakan yang mendukung sektor peternakan. Yang ketiga ada investor, berstatus sebagai pemberi pinjaman atau investor, perannya memberikan pendanaan untuk proyek peternakan. Yang keempat ada masyarakat sekitar, berstatus sebagai warga yang tinggal di sekitar lokasi peternakan, perannya sebagai pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak langsung oleh keberadaan peternakan. Yang kelima ada tenaga kerja, yaitu berstatus sebagai memiliki kontrak kerja jangka panjang dan menjadi bagian integral dari operasional peternakan. Perannya melakukan tugas sehari-hari dalam pemeliharaan dan pengelolaan sapi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.